Ini random banget. Aku masuk sekolah catur. Aku main catur sekarang. Gue bangga banget, kayak nangis nih, sampai nangis. Udah nangis kayak gue kalau bisa ikut sekarang lagi, gue ikut lagi, gue balik lagi. Assalamualaikum semuanya, balik lagi bersama kita di podcast. Kali ini aku, Nazlan Rabiulsani, akan membawakan podcast ini. Nah, jadi sekarang ini kita kedatangan tamu yang keren banget, yang mantap, yang pokoknya wow banget. Itu ada Kak Grace dan Kak Rafa. Halo. Nah, sebelum mulai, pokoknya aku mau nanya dulu nih, kabar kalian gimana? Kabar kita berdua alhamdulillah sangat amat baik. Sangat gimana Nazla sendiri kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat dan ya gitu. Nah, sebelum lanjut juga nih ke pertanyaannya, aku mau tanya dulu nih, kakak-kakak sekalian ini kesibukannya sekarang apa? Nah, kesibukan aku sekarang nggak penting-penting banget sih sebenarnya kegiatan di bulan-bulan sekarang. Cuma aku ada kegiatan, ini random banget. Aku masuk sekolah catur. Aku main catur sekarang. Jadi tiap Senin aku latihan rutin. Terus aku juga lagi sering sepedahan. Tiap minggu aku sepedahan. Terus sama maraton film aku lagi nonton Grey's Anatomy. Sama baca-baca buku yang belum aku tamatin. Iya, oke, lanjut sekarang ke Kak Grace. Kalau ke aku sendiri ya, aku lagi cari suatu hal yang bisa dikembangkan ya. Kayak maksudnya lagi cari suatu kesibukan yang bisa buat aku lebih menghargai waktu. Sebenarnya kalau dibilang baca, ya baca, cuman bacanya ya baca handphone, kayak sosial media atau baca Twitter, baca berita, nggak berita juga sih, tapi baca-baca yang suatu hal yang intinya itu bisa dibaca ya. Terus denger lagu, itu pasti denger lagu. Terus ya kadang-kadang ada kepikiran buat olahraga, terus ada kepikiran buat nyanyi. Olahraga tuh biasanya aku ngedance ya, jadi bener-bener aku pasang lagu di kuping aku pakai earphone, terus aku nari-nari gitu. Nari-nari kayak ngelakuin yang bisa aku lakuin di saat-saat ini buat menghargai waktu aku, biar waktunya itu nggak terlalu kebuang sia-sia. Untuk yang lain kayaknya nggak ada ya, itu doang. Oke, sekarang kita ke pertanyaannya nih. Jadi pengalaman kakak sebagai pengurus OSIS periode sebelumnya itu apa nih kak? Pengalaman aku sendiri sangat menyenangkan, dan kendala pasti ada ya, di setiap organisasi itu pasti ada. Dan di organisasi aku yang kemarin itu, tahun kemarin ya bisa dibilang, itu bukan organisasi yang organisasi doang. Jadi kita nganggep organisasi kita tuh sebagai keluarga. Kita harus bisa tahu satu sama lain, menghargai pendapat. Jadi sebenarnya tergantung kitanya sih, enjoy atau enggaknya kita dalam organisasi kita sendiri, karena itu yang tentuin kita, bukan yang lain. Kayak kalau misalnya orang lain ngerasa, oh gue nggak ada ngerjain apa-apa, tapi aku sibuk sendiri nih. Aku yang emang sibukin diri aku buat hal-hal yang ngembangin, buat mikir kayak ini program selanjutnya nih apa gitu. Jadi itu tergantung kitanya, kita milih buat enjoy, kita milih buat enjoy dengan pekerjaan kita, atau kita milih buat diem dan nggak dapat pengalaman. Dan aku bener, siapapun yang kerja pasti dapat suatu pengalaman yang lebih lah intinya dari orang-orang yang kerjanya sedikit atau yang lain-lain gitu. Untuk aku sendiri sebagai sekretaris OSIS 2020-2021, pengalamanku sangat amat menyenangkan seperti yang Grace bilang, karena alhamdulillah aku dipertemukan oleh teman-teman yang bisa dipercaya, oleh pembina yang sangat amat baik, oleh satu organisasi yang sudah terstruktur. Jadi aku juga bisa enjoy dalam kegiatan tersebut, karena kan social skill yang didapat saat di OSIS pada waktu itu kan kita belajarnya tuh bertahap. Jadi program pertama, program kedua itu kita belajar sampai akhirnya di program terakhir
Dan skill-skill yang didapat dari organisasi kan berbeda ya dengan skill yang kita pelajari langsung dari buku kita baca. Jadi menurutku sangat amat bersyukur dapat kesempatan bisa mempelajari itu di masa SMP ini, walaupun tahun lalu di periode sebelumnya masih kurang maksimal karena ada pandemi juga, karena beberapa program gak jalan, karena sempat ada beberapa kendala. Cuma alhamdulillah bisa bertahan sampai akhir, bisa pisah dengan keadaan yang baik, dan ya OSIS akhirnya bisa berkumpul lagi dengan periode yang baru, dan menurutku sangat amat patut disyukuri karena benefitnya sangat banyak seperti itu. Oke, sekarang aku mau tanya motivasinya untuk para adik kelas yang mau masuk OSIS itu gimana sih Kak? Untuk aku sendiri, pertama kali aku mau masuk OSIS tuh karena apa ya? Karena OSIS, enggak, kamu dengar kata OSIS aja tuh kayak kayaknya menyenangkan, kayaknya kok seru ya, kayaknya kok keren. Jadi aku tertarik karena juga organisasi satu-satunya kan yang ada di sekolah yang sah, yang didukung oleh guru-guru, staf dan teman-teman yang lain. Jadi menurutku kalau ada kesempatan kenapa enggak gitu, kenapa enggak mulai dari sekarang aja dulu gitu. Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang masih ragu nih kalau misalkan kamu masuk OSIS, kayak kayaknya masih kelas 7, kayaknya belum menyanggupi nih untuk megang satu organisasi. Tapi menurutku dicoba aja dulu, karena mau atau enggaknya seseorang kan dari diri seseorang itu sendiri kan. Jadi nggak bisa kayak ayo dong ikut, ntar bisa kayak gini, nggak bisa seperti itu. Jadi menurutku emang harus bener-bener oke, gue mau, gue bisa, gue kerja. Dan juga untuk kalian yang mau dan baru mau masuk OSIS atau sudah ada di dalam organisasi tersebut, dijalanin sampai akhir. Karena missnya orang-orang yang masuk ke satu ekstrakurikuler atau organisasi itu seringkali tidak konsisten. Itu yang sangat amat disayangkan. Padahal menurutku di awal lagi euforianya akhirnya bisa keterima nih di OSIS, tapi akhirnya kayaknya gue capek deh di pertengahan, udah mulai kendor, udah latihannya tuh pertemuannya tuh udah jarang, terus juga programnya kayaknya nggak dimasukin atau nggak dijalanin, terus makin lama kayak gue keluar aja. Itu menurutku jangan sampai pernah ada di tahap itu, karena sangat disayangkan nanti kalian nggak tercatat kayak lo OSIS angkatan berapa nih, gue 2020, kok nggak pernah lihat, terus totalnya keluarnya di pertengahan seperti itu. Jadi menurutku dicoba aja dulu untuk masuk OSIS karena benefitnya banyak banget. Apapun motivasi kalian, mungkin biar bisa nambah teman itu bisa, atau mungkin buat belajar hal baru itu juga bisa. Jadi dijalanin aja dulu. Benefitnya tuh beda-beda setiap orang. Kayak misalkan Grace, dia bisa dapat benefit public speaking, atau mungkin relasinya jadi sangat luas, atau aku bisa memantapkan hard skill dan soft skill aku seperti itu. Jadi beda-beda benefit yang didapat dan motivasinya juga pasti berbeda-beda. Sekarang lanjut ke Kak Grace. Motivasi untuk anak-anak OSIS ya, maksudnya calon OSIS juga anak-anak OSIS, bener kata Rafa, jangan ragu karena ya OSIS yang udah kebentuk lah intinya ya, yang udah kepegang sama sekolah, yang kemungkinan kecil 0,01% tuh kebongkar, benar-benar kayak tiba-tiba bubar, benar bubar. Itu nggak mungkin, itu sangat kecil persenannya. Jadi OSIS itu udah terstruktur mulai dari ketua sampai yang paling bawah, tapi aku bukan bilang paling bawah ya. Jadi semuanya kita sama. Ya. Ini tanggung jawab kita. Jadi apapun yang kita kerjakan tuh ya, itu sama semuanya. Kayak tapi ada yang pemikiran yang lebih jauh, kayak Rafa nih ya, sekretaris gitu kan. Rafa harus nulis, Rafa harus gini gitu. Beda-beda lah intinya pekerjaannya, benar kata Rafa. Jangan ragu karena benefitnya banyak. Kita tuh anak-anak OSIS tuh jauh beda. Bukan bisa dibilang jauh ya, maksudnya beda lah intinya dari anak-anak yang hanya menjadi siswa saja gitu. Jadi kita lebih kayak, kita bisa jadi orang yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, bisa ngebuat kerja sama kita tuh, sosialisasi kita tuh lebih tinggi kepada orang-orang. Dan jauh beda kan sama anak-anak yang
hanya menjadi peserta didik. Ada yang mereka ketutup, ada yang nggak punya teman. Dari sini benar motivasinya pengen punya teman, pengen kayak, ada juga kan yang motivasinya gue pengen keren, gue OSIS nih gitu. Tapi itu jangan ya, itu jangan ya. Maksudnya OSIS keren, OSIS keren, udah jadi OSIS nih pasti bertanggung jawab, pasti bisa gitu, pasti bisa, harus bisa bertanggung jawab. Jadi jangan cuman gue masuk OSIS, gue pengen keren, terus nanti di tengah-tengah jadi kayak ternyata OSIS susah ya, OSIS capek ya, padahal sebenarnya dia nggak ngelakuin suatu hal yang bisa buat kita bangga sama dia. Itu bisa aja kayak gitu. Ada beberapa orang yang kemungkinan ya semoga di sini nggak ada ya yang kemungkinan di luar sana ada yang begitu. Tapi ya di sini janganlah intinya. Jadi kita beda dari peserta didik lain. Kebersamaan kita tuh sama kebersamaan anak-anak peserta didik lain tuh beda. Kita intinya beda lah sama anak-anak yang cuman peserta didik. Cuma ada juga kan yang berkembang di organisasi-organisasi lain. Jadi itu tergantung kita sih mau atau enggaknya. Jangan ada yang mikir temen gue ikut OSIS nih, kayaknya gue harus ikut OSIS juga deh gitu. Itu jangan karena itu kemauan kita, itu tergantung kita mau, kita enggaknya itu tergantung kita. Jadi kalau misalnya kita bilang ke teman kita, enggak, gue nggak mau jadi anak OSIS, susah, ribet dan lain-lain, padahal belum coba nih ya, tapi dia kayak, terus temannya bilang, enggak lah, lu harus sama gue, lu bareng gue gitu kan. Walaupun belum tentu kepilih ya, tapi itu kan sama aja kayak kamu maksa orang dong. Kamu maksa orang kayak, mau dong, lu harus mau dong sama gue, kan kita teman, kita kan bestie gitu kan, misalnya gitu. Jadi itu tergantung kita sendiri. Sekali lagi itu tergantung kita sendiri, mau atau enggaknya. Oke, ya jadi motivasinya dari kakak itu jangan ragu untuk masuk OSIS. Nah sekarang itu suka dukanya menjadi pengurus OSIS itu gimana nih kak? Ini nggak bisa dijabarin satu itu karena kayak bisa berlembar-lembar. Saking banyaknya. Pasti di sini relate juga kan? Pasti ya kan? Karena suka dukanya tuh campur aduk, banyak banget. Apalagi aku sempat ngalamin satu periode yang dimana kita mengharuskan belajar dari rumah. Ya pada saat itu aku ngerasa kayak ini nggak bisa berjalan. Ya ini nggak bisa, programnya nggak bisa berkembang nih, OSISnya juga nggak bisa berkembang juga jadinya. Itu dukanya, itu paling menyayat sih, karena itu hampir kayak 1 semester lebih tuh waktu kita tuh terbuangnya ya sia-sia aja, karena nggak bisa menjalankan satu program, nggak bisa ngumpul sama anak-anak OSIS yang lain. Mentok-mentok tuh kita Zoom meeting, itu pun beberapa yang hadir, itu sangat amat disayangkan. Juga kan beberapa kali belum pernah ada yang ketemu nih, itu juga sangat amat disayangkan. Untuk sukanya sangat amat banyak juga daripada dukanya. Cuma untuk sukanya sendiri kayak tadi kita bisa dapat relasi yang lebih luas lagi, kita bisa dapat kesempatan untuk berbincang kayak gini. Ini kan salah satu benefit dari kamu anggota OSIS kan, bisa berbincang-bincang kayak gini. Terus juga bisa dapat hard skill dan soft skill yang nggak bisa kita pelajarin dari buku, tapi kita bisa dapat dari OSIS. Itu juga salah satu sukanya yang aku dapat dari OSIS. Untuk dukanya ya ada beberapa, cuma kan nggak mungkin kan dijabarin satu-satu gitu. Cuma pasti ada dukanya di setiap ekskul organisasi, pasti dukanya tuh ada. Cuma kan gimana kita sendiri nanggepinnya kan, kayak kalau misalkan dukanya kita bahas terus menerus ya nggak bakal move on, nggak bakal grow kan. Jadi ya kita bahas yang menyenangkan aja seperti itu. Sekarang lanjut. Bener banget kata Rafa, dukanya tuh banyak. Mungkin bisa dijadiin 3 paragraf bahasa Indonesia ya. 3 paragraf bahasa Indonesia. Itu bukan 3 paragraf, itu kumpulan 33 siswa lainnya. Karena banyak banget gitu. Salah satunya tuh benar kata Rafa yang tadi kita mentok-mentok Zoom, mentok-mentok tuh Google Meeting. Itu paling susah dari antara OSIS kita yang lain, karena kita sempat juga kan jadi OSIS yang sebelumnya. Kita mikir OSIS ini tuh enak ternyata ya. Makanya
kita bikin lagi, kita mau lagi. Iya, tapi ternyata begitu. Iya, ternyata begitu. Ternyata ada duka dan sukanya gitu loh. Dukanya tuh kayak ya itu paling-paling kita nggak bisa kenal sama lain. Aku bahkan kaget, loh ternyata lu OSIS ya? Baru tahu lu OSIS, kayak kan kita saling nggak ketemu kan, nggak ketemu. Jadi itu sih maksudnya dukanya, kita nggak tahu satu sama lain. Kita susah ngenalin mereka, sifatnya mereka gimana. Karena di OSIS tuh harus tahu. Ini orang gimana ya? Ini orang agak keras kepala nih. Ini orang susah dibilangin. Ini orang nih gini nih gitu kan. Jadi dukanya itu, sukanya ya bisa pas bareng-bareng lah. Kayak terbaliknya, jadi kayak bisa kita pas lagi bareng-bareng nih, walaupun bukan berhari-hari gitu lah. Kita bareng-bareng, kita ngumpul, kita ngomong, terus kayak kita memperbesar-besarkan keceriaan kita ketawa besar-besar. Kita tuh kayak itu sukanya. Kayak pas lagi ada di saat itu tuh ngerasanya waktu tuh jalan dengan cepat banget. Ngerasa ternyata OSIS seneng ya. Cuman pas mikir kayak, aduh, pas lagi di rumah nih, kita rapat ya, misalnya aku bilang ya, kita rapat ya, terus mungkin Rafa udah kayak, aduh gue udah capek banget, gue udah nggak deh, gue nggak ikut rapat, cuman nggak bisa kan. Itu sih suka dukanya. Cuman bener, sukanya tuh lebih banyak daripada dukanya. Karena dukanya ya itu aja, mentok-mentok Zoom, kita nggak bisa tahu satu sama lain, gitu-gitu doang. Dan sukanya tuh kalau ya 6 paragraf lah bahasa Indonesia. Lebih dari dukanya. Intinya di OSIS itu menyenangkan, tergantung kita sih enjoy atau enggaknya. Iya, oke. Sekarang kakak-kakak ini pernah ikut organisasi lain nggak selain OSIS? Mulai dari Kak Rafa dulu boleh. Untuk aku sendiri, selain OSIS di sekolah ya, terutama aku ada ikut ekstrakurikuler juga. Aku ketua Pramuka 2020-2021, aku ketua PMR 2020-2021. Alhamdulillah bisa dapat kesempatan itu. Untuk di luar sekolah, organisasi sempat ini non-profit, jadi organisasi ada temanku jadi founder dari organisasi itu. Aku tergabung di bawahnya jadi graphic designer untuk konten-konten dari organisasi tersebut. Ada dari Teens Problems sama dari ada Bisik Remaja. Aku pernah tergabung di 2 organisasi itu. Untuk kegiatan organisasi lainnya aku nggak tergabung sih, cuma lebih ikut kegiatannya aja. Kayak aku beberapa kali ikut MUN, Aimun, itu kayak debat delegasi antar negara, cuma masih dalam lingkup pendidikan. Jadi yang dibahas tuh ya hal-hal seputar dari negara masing-masing. Itu menurutku sangat amat menyenangkan dan bersyukur karena bisa tergabung dan masuk di dalam suatu ekstrakurikuler organisasi dan bisa dapat kepercayaan dari orang-orang terdekatku, dari mereka untuk ngasih aku kepercayaan, lo boleh gabung di sini, lo bisa tergabung di sini. Ya. Oke, lanjut ke Kak Grace. Aku sendiri, aku anak OSIS banget. Aku nggak ada ngikutin ekstrakurikuler lain karena ada sih, maksudnya aku nggak terlalu fokus sama hal yang lain. Aku cuman kayak ya udah lo ikut ini, ya udah ikut ini aja dulu. Karena aku orangnya susah, yang namanya bagi waktu tuh susah. Aku agak pelupa. Ya apa ya? Cuma emang beneran, aku siap-siap kesini jam 11:30 aku udah rapi. Aku nelfonin dia hampir 15 menit, ternyata dia lagi nyanyi-nyanyi sendirian. Aku nelfonin lewat nomor iPad-nya, nomor IG-nya, nggak ada yang diangkat. Maaf ya Pak. Bener banget, aku pelupa anaknya. Jadi aku kurang bisa ngatur waktu aku ya, ngejadwalin waktu aku. Tapi kalau aku mau aku bisa gitu loh, maksudnya nanti lah ya. Nanti aja, nanti dulu. Nanti mungkin di SMA kali ya bakal dapat organisasi-organisasi lain, karena di SMA harus lebih aktif daripada yang di SMP. Bener banget, karena ya peluang masuk kuliah. Betul peluang masuk kuliah banget. Jadi kayak aku pernah misalnya kayak Rafa waktu itu nih ketua PMR, aku bisa aja nanti bisa jadi ketua PMR di SMA aku sendiri. Iya. Jadi di SMA mungkin nanti banyak organisasi-organisasi yang bisa aku ikutin dan eskul yang bisa aku ikutin gitu. Iya.
Oke, lanjut. Kira-kira ingin masuk SMA mana dan apakah di SMA tersebut akan menjadi OSIS lagi nih? Atau malah organisasi lain? Pertanyaan tentang SMA aku mau masuk mana tuh? Ini bukan pertanyaan yang pertama kali aku dengar. Ini bener-bener pertanyaan yang aku hindari. Ini kalau misalnya kamu lihat kontak WA aku yang nanya kayak gitu bisa 7 sampai 8 orang. Itu aku udah kayak semuanya aku jawab. Maaf ya, ini pertanyaan yang sangat amat gue hindari. Udah aku read aja. Aku nggak mau bilang aku mau masuk mana, cuma aku bakal masuk SMA. Amin. Amin. Negeri, cuma mau kemananya itu masih dipertimbangkan. Untuk pertanyaan mau masuk OSIS lagi atau enggak, kalau ada kesempatan mau banget, mau nyoba lagi, mau ngerasain gimana sih rasanya nyari dana untuk pensi atau nyari dana untuk kegiatan. Itu pengen banget nyoba kayak gitu. Karena menurutku pasti experience-nya beda kan. Kayak aku periode pertama di sini 2019-2020 sama 2021-2022 itu sangat amat berbeda pengalamannya. Jadi apalagi di SMA nanti pasti juga menyenangkan atau mungkin membingungkan kan, nggak ada yang tahu. Tapi semoga aja bisa dapat kesempatan itu dan bisa menjalannya dengan baik. Amin. Ya kalau mau masuk mana ya masuk negeri lah intinya. Jangan swasta lah ya. Kalau misalnya pilihan ya karena lihat diri dan sadar diri. Kalau aku tidak terlalu pintar. Maksudnya bukan nggak pintar, cuman tidak terlalu sampai kayak Rafa ya. Rafa pintar banget loh teman-teman. Tolong percayakan Rafa menjadi ketua PMR lagi. Dan kalau ditanya pengen kemana nih, ya palingan sekali lagi sadar diri. Palingan ke sekolah-sekolah yang emang nggak sekolah-sekolah kayak levelan 48 ya. Jangan di situ loh, maksudnya. Karena aku bukan orang yang Ambis. Ini orang, iya. Aku ambis sih sebenarnya. Kalau aku lagi ambis banget tuh pasti kayak ngemaksain diri kadang-kadang. Iya. Ngemaksain diri, gue harus belajar nih. Gue harus belajar satu bab ini sampai ke bab ini. Jadi ambisnya tuh benar-benar nge-push diri. Cuman itu nggak bagus ya, jangan contoh. Nah. Dan nextnya itu kalau palingan yang tidak setara dengan 48 tuh ya kayak Rafa bilang ya, ke 62 ke waktu itu Rafa bilang gitu. Dia menawarkan aku nggak masuk 62, enggak gitu. Maksudnya aku tertarik masuk 62 sih, karena biar bisa deket sama Rafa kan. Siapa tahu kan. Aku menghindari Grace. Kayak gitu, nggak boleh Pak, kita teman. Atau nggak 105 or ya intinya negeri lah ya, jangan sampai swasta. Maksudnya kalaupun di luar sana, ya enggak. Kalaupun di luar sana banyak orang-orang yang gue pengen masuk swasta biar elit gitu kan, masuk sini dah biar kelihatan keren gitu kan. Enggak, lo nggak keren please. Ya nggak apa-apa, bukan hal yang salah. Nah Kak, kalau untuk udah masuk SMA, kakak mau masuk organisasi OSIS lagi atau malah mau organisasi lain juga? Untuk di SMA sendiri, semoga kalau misalnya ada kesempatan ya, semoga bisa sih. Maksudnya kan karena OSIS kan kita milih ya, dipilih ya, bukan maksudnya mencalonkan diri tuh nggak ada. Jadi kita benar-benar kayak, oh gue pengen jadi OSIS nih, kita daftar gitu ya, itu namanya daftar ya, bukan misalnya diri. Jadi kalau misalnya ada kesempatan buat jadi OSIS lagi, pasti mau. Dan itu sama aja kita kayak mencoba hal baru dan benefitnya tuh banyak. Jadi apa namanya, nambah pengalaman lah istilahnya. Jadi mau tuh kalau misalnya ditawarin ke organisasi lain juga ya boleh sih, karena ya makin banyak organisasi kan makin baik lah ya. Untuk aku sendiri di SMA nanti seperti yang Grace bilang, kalau misalkan ada kesempatannya dan aku bisa dipercaya oleh mereka, aku kepengen banget masuk lagi ke dalam OSIS. Dan untuk ekstrakurikuler atau organisasi lainnya aku juga sangat amat tertarik. Cuma nanti pasti bakal lebih dipikirin lagi untuk waktu belajarnya.
ini gak dapat gak, atau mungkin nanti kecapean gak, atau ini bener gue yang mau gak, atau mungkin ini bener-bener hal yang gue suka atau enggak. Itu nanti pasti pertimbangannya bakal lebih ketat lagi sih. Cuma nanti kalau misalkan dapat kepercayaan atau mungkin memang kepengen banget masuk di ekskul atau organisasi yang lain, semoga aja nanti bisa masuk dan bisa dapat kesempatan itu. Ya, amin. Nah, pertanyaan selanjutnya itu tanggapan kakak tentang OSIS sekarang ini gimana? Boleh dari ya. Untuk OSIS yang sekarang keren sih, maksudnya lonjakan dari periode Grace dan langsung ke periode kalian itu menurutku peningkatannya tuh udah wow banget sih. Kalau misalkan dibikin grafik ya, karena di periode aku dan Grace pada saat 2020-2021 di tahun 2020 kita nggak melakukan hal tersebut dengan maksimal, serta program-program banyak yang tidak berjalan. Juga dari angkatan sebelum aku di periode sebelumnya juga itu kan banyak-banyak kegiatan kan. Jadi kayak dari kegiatan mereka yang saking banyaknya itu yang pernah kami ikutin, sampai di tahun kami 2020 itu kayak menurun karena pandemi sekali lagi, dimana keadaan memaksakan bahwa kita benar-benar harus stay di rumah, harus benar-benar diam, semua dilakukan secara online. Dan kembali di periode kalian menurutku peningkatannya oke banget, adaptasinya bisa banget karena pasti susah untuk menyusun strategi, menyusun kembali satu organisasi. Apalagi aku tahu banget pasti pengalaman yang kalian dapat dari periode aku dan Grace nggak banyak. Jadi pas kalian bisa ada di sini sekarang ngobrol bareng kita, terus juga bikin podcast, ada juga program-program dan event-event yang lain, itu menurutku udah keren banget sih. Lonjakannya tuh sangat-sangat meningkat. Benar banget, keren, bangga, dan menurut aku nggak salah pilih orang lah ya. Aku nggak salah pilih orang karena waktu itu situasinya pandemik, gak ada kalian juga kemungkinan tidak terlalu aktif ya. Yang waktu itu tidak terlalu aktif, baru aktif tuh di akhir-akhir lah intinya, di akhir-akhir. Tapi aku bangga sama kalian karena kalian bisa langsung cepet satset beradaptasi sama lingkungan situasi yang sekarang gitu loh. Maksudnya dari yang kemarin kalian pengalamannya masih minim, sekarang pengalaman kalian udah banyak gitu lah ya. Udah ngasih program banyak banget dan hampir semuanya tuh tertata dengan rapih gitu loh. Aku bangga banget milih kalian semua, terutama ketua OSIS kita ya yang baru, sekretarisnya sampai dan seksi-seksi yang lainnya juga aku bangga banget. Dan waktu corona mengubah skalanya itu menurut aku film pendek, kayak jatuhnya kalau film pendek yang sangat bagus untuk level kalian ya, untuk masih yang SMP nih. Terus aku ngeliatnya kayak ampun, gue bangga banget, kayak nangis nih, sambil nangis udah nangis kayak gue kalau bisa ikut sekarang lagi, gue ikut lagi, gue balik lagi karena bangga maksudnya. Terus sampai kalian bagi-bagi takjil dan lain, terus ngelihat views kalian yang banyak, itu benar-benar bikin aku sama Rafa sama teman-teman yang lain tuh kayak hebat ya mereka gitu, kayak wow gitu loh maksudnya. Seperti itu. Jadi terus harapan kakak untuk OSIS kedepannya itu apa? Harapannya karena kalian udah baik ya, jadi lebih baik lah intinya, jadi lebih baik. Jangan pernah putus asa kalaupun ada berbagai masalah di OSIS lah ya, karena ya dalam satu OSIS tuh banyak orang. Banyak sifat-sifat orang, bukan cuma sifat si ketuanya sama si sekretarisnya, bukan sama si wakilnya cuma sama ketuanya gitu, bukan. Jadi kalau misalnya si ketuanya dia nyuruh nih misalnya ke teman-teman yang lain, gini ya, gini, ada yang keras kepala, ada yang berbeda pendapat. Jadi di setiap organisasi pasti ada yang pendapatnya beda, ada yang kayak apa ya, kayak nggak nerima pendapatnya, nggak nerima usulannya, atau ada yang nggak puas sama hasilnya karena kurang, atau ada yang nggak didengerin pendapatnya tuh. Jadi aku berharap kalian bisa move on dari masalah-masalah sekecil itu, karena itu masalah yang biasa yang terjadi di organisasi gitu loh. Jadi lebih baik, jadi lebih keren lagi, dan program-programnya juga dilakuin lagi, dibanyakin lagi, karena
sekali lagi aku bangga banget sama kalian karena apa yang kalian buat tuh ternyata kelihatan yang bukan kelihatan cuma sama kita doang, tapi anak-anak kelas lain tuh juga anak OSIS sekarang oke ya, anak OSIS sekarang good banget gitu loh. Jadi aku bangga, intinya aku bangga banget sama kalian. Apa? Pesan? Harapan. Okay. Well, harapan untuk anak-anak OSIS periode ini dan periode yang akan datang makin lebih bertanggung jawab, pertama pastinya. Terus juga yang kedua, jangan lupa kalau misalkan kalian masih termasuk peserta didik sekolah. Jadi jangan merasa kalau gue bagian dari OSIS, gue yang tertinggi berarti di sekolah. Jangan pernah merasa kayak gitu, karena semua harus membumi seperti itu. Dan juga tingkatin hard skill dan soft skill kalian, karena hal-hal yang kita dapat di OSIS ini nggak ada langsung di buku cetak yang bisa kita baca setiap hari, itu nggak ada. Jadi benar-benar pengalaman yang dapat tuh hari per hari semakin banyak, hari per hari semakin tumbuh. Jadi dinikmati aja prosesnya, terus dijalanin. Gagal itu pasti, tapi bangkit itu juga harus kita bawa ke depannya. Terus juga jangan kerja sendiri. Kalau bisa libatin semua orang yang tergabung di dalam organisasi tersebut dan selalu berkontribusi dengan hal-hal yang baik pastinya sama alumni-alumni OSIS yang lainnya, sama anak-anak dari ekstrakurikuler yang lain juga. Jangan lupa untuk tetap bersosialisasi, untuk memperluas relasi. Kalau bisa gabungin kerjasama bareng sama sekolah-sekolah yang lain, itu pasti mungkin banget. Seperti itu. Nah oke nih, ini pertanyaan terakhir, yaitu pesan-pesan kakak untuk para adik-adik kelas yang masih belajar di SMP 160 itu gimana? Iya. Pesannya balik lagi ke Rafa bilang, jangan melupakan belajar ya. Jadi belajar itu bukan hanya belajar gue baca-baca buku doang gitu, enggak. Belajar itu bisa ngelakuin apa aja, kayak aktivitas kalian sekarang nih OSIS ya. Iya. OSIS tuh kalian belajar mau ngapain nih gue, terus ada skill-skill yang lain yang kalian bakal pelajari dan meningkat lagi. Jadi belajar tuh nggak boleh lepas dari kita, karena kita masih termasuk peserta didik lah ya. Kita peserta didik. Terus jangan pernah puas dengan nilai B, bukan nilai yang melegakan, bukan nilai yang bikin kita akhirnya gue nilai B untuk masih untung lah intinya. Bukan nilai yang bisa dibilang akhirnya gue masih untung gitu, enggak. Jangan pernah puas sama nilai 98 juga, karena nanti aja pas 100 kalian harus dimana, itu titik dimana kalian harus netapin di nilai ini, pokoknya harus jadi target gue harus bisa jadi 100. Terus jangan lihat teman-teman lain, kayak jangan iri, jangan insecure sama skill kalian. Jangan kayak malah kalian kayak aduh si A lebih baik nih dari gue cuman apa sih peserta didik yang nilainya 85 doang. Enggak, kalian harus bisa itu jadiin motivasi. Kalau dia bisa kenapa gue enggak? Tuh, jadi kesan-kesannya pertama belajar, jangan pernah puas dengan hasil nilai B. Terus yang terakhir tetap hormatin guru. Terus buat anak-anak OSIS yang lain juga, kalau misalnya calon OSIS lainnya juga jadi OSIS yang lebih baik daripada OSIS sebelumnya gitu. Untuk pesan-pesan peserta didik 160 ya, untuk kalian yang masih sekolah di 160 terutama, jalanin dengan sebaik-baiknya, jalanin dengan sepenuh hati. Jangan dijadiin hal itu sebagai beban, tapi dijadiin hal itu sebagai kewajiban. Kewajiban gue belajar, kewajiban gue mencari tahu, kewajiban gue melakukan yang sebaik-baiknya. Terus juga jangan lupa dengan tanggung jawab kalian sebagai seorang murid. Dan jangan pernah merasa puas seperti yang Grace bilang. Terus juga terus improve, karena kalau misalkan kalian belajar dan terus melakukan pola yang sama, kalian bakal stuck di situ. Coba sekali-kali cari hal yang baru, cari metode pembelajaran yang baru yang bisa ngebuat diri kalian lebih nyaman, lebih tumbuh dan jadi lebih baik lagi. Dan juga jauhi hal-hal yang menurut kalian ya tidak penting dan kurang berperan untuk kehidupan pendidikan kalian saat ini. Kayak misalkan ya
Kayak menjalin hubungan atau Iya. mungkin buat geng-gengan itu kan juga satu hal yang itu ya. Terus juga Iya. melakukan hal-hal yang buruk, merokok, tawuran itu dihindari ya, karena di era teknologi sekarang nggak sepantasnya kita tetap melakukan tradisi yang dimana rutin bertahun-tahun gitu. Oh, tawuran di sini pasti ada nih setiap hari ini, atau mungkin perkumpulan geng-geng ini ngerokok mabuk-mabukan, itu jangan kayak gitu. Coba dihilangkan, dan untuk teman-teman belajar pasti. Itu hal yang aku sesalin karena aku ngerasa aku belum belajar dengan benar-benar sepenuh hati, dengan benar-benar serius. Karena saat si Denira aku muncul, aku ngerasa kayak ini harusnya gue masih bisa lebih nih, harusnya gue masih bisa tingkatin gitu. Sangat disayangkan kalau misalkan kalian menyesal di akhir. Jadi mending buru-buru di antisipasi di awal gitu, buat perbaikan, evaluasi diri kalian setiap hari, setiap minggu. Itu yang aku lakuin sekarang, seperti itu. Coba dengan lebih baik, coba untuk mencari satu pertemanan yang bisa membuat kalian ngerasa oke, gue baik di sini, gue tumbuh di sini, seperti itu. Nah, sayang banget guys, waktu kita berakhir karena kayak udah lama juga nih. Jadi pertama-tama aku mau terima kasih banget untuk Kak terima Grace kasih dan juga, Kak Nazla. Rafa. Terima Iya. kasih. Iya. Nah, terakhir dari kita, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah. semuanya. Bye, makasih. Terima kasih.